senang bisa diundang di acara ini. Apalagi temanya begini nih, saya sama juga nih, kenapa mesti pertanyaan gitu. Itu udah nggak ada ampun, itu harus ditangkap. Sedikit koreksi Pak, kita nih sebelum tanggal 4 itu ada tanggal 4, sebelum tanggal 2 kemarin, ada tanggal 14 Oktober. Itu 14 Oktober itu memang kita ultimatum dengan alasan yang kira-kira sama. Kita tahu secara hukum ini Ahok menista agama, sudah wajib negara menghukum dia. Kalau enggak, kita akan bergerak. Itu dikasih 3 minggu Pak, 3 minggu itu jatuhnya tanggal 2. 4 ya, 4 November ya. 4 itu saya setuju Pak, itu luar biasa. Itu menurut saya disitulah kebangkitan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Kenapa saya bilang kebangkitan? Memang dalam sejarah nggak pernah ada gerakan yang bisa menghadirkan begitu banyak dan spontan. Saya ada di situ, jadi saya tahu benar, luar biasa. Dan saya merasa aman, saya merasa nyaman, saya nggak merasa terintimidasi. Gerakan itu adalah Ahok. Kita minta Ahok ditangkap, bukan karena dia agamanya Kristen, bukan karena dia orang Tionghoa, tapi karena dia menista agama mayoritas. Titik. Dan luar biasa itu kompak. Nah yang kita sesalkan Pak waktu itu Pak, kok presiden nggak mau nerima? Pak Jokowi. Nah, Amin. ini provokatornya ini saya provokator. lu jangan ke situ dulu kali. Jadi saya lihat begitu, terlalu saya kecewa benar. Saya ini pendukung Jokowi Pak, saya kecewa banget. Pelawak aja diterima kok. Ini umat Islam dipimpin oleh tokoh-tokohnya yang dari pagi sampai sore minta ketemu aja nggak diterima. Ini yang bikin marah. Saya tadi dengar ya, itu Bung Habib itu luar biasa. Dia saksi hidup, saksi sejarah ini. Ini akan tercatat dalam sejarah perjalanan perpolitikan Indonesia. Awalnya pada saat gelar perkara itu saya udah dengar, lu percuma Lius, pasti lolos Ahok. Semua udah dilobi, lolos. Tapi luar biasa kan, saya barusan dengar dari Bung Habib sebagai saksi hidup yang ada pada saat gelar itu. Itu saksi-saksi berbalik. Ini perlu dicatat ini dalam sejarah. Catat. Nah yang lebih mengherankan setelah Ahok jadi tersangka, awalnya saya juga ya oke, karena Kapolrinya itu kasih statementnya dia sudah dicekal, dia tidak akan melarikan diri, dia tidak akan menghilangkan barang bukti karena udah disita videonya, dia juga tidak akan mengulangi karena tidak ada tanda-tanda itu. Belum 24 jam dia mulai lagi bilang itu tanggal 4 dibayar 500.000. Ngomongnya sama media asing lagi, rekamannya jelas. Itu mempermalukan. Saya langsung ke Polda, saya bikin LP baru dan di sana saya minta ditangkap. Ditahan. Anehnya setelah itu
kita ini sepertinya negara ini nggak menghayati kebinekaan, nggak ngerti Pancasila, nggak ngerti bahwa kita ini beragam tapi bersatu. Mulailah itu ada parade Nusantara, kita basodara. Udah tahu itu mah dari dulu. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Tapi ada Romawi. Jadi ini penyesatan. Jadi seolah-olah nih kita nuntut penista agama ditindak, kita dituduh tidak toleransi. Kita dituduh tidak mengerti arti kebinekaan, kurang memahami Pancasila. Apalagi presidennya terus show of force. Wah, begini. Lah masa kita juga mesti begini. Nggak perlu kan? Pak, satu loh Pak. Tanggal 2 Desember ini bukan demo. Sholat. Bukan demo. Ibadah istighosah. Istighosah akbar. Gelar sajadah. Kalau saya sih bangga ya. Saya serukan seluruh Indonesia yang punya waktu, ada kesempatan, jangan sia-siakan sejarah. Catat sejarah. Tanggal 2 Desember umat Islam Indonesia mempertunjukkan kedamaian dalam rangka Allah Akbar. haknya. Itu dong. Jangan ditakut-takutin. Jangan dibilang disusupi, jangan dibilang rusuh. Nggak ada. 2 kali saya ikut demo besar umat Islam. Damai. Luar biasa. Malah saya kadang-kadang bilang, kok nggak didorong nih? Biasanya saya lihat dorong-dorongan. Tapi yang di atas itu bilang, kita ulama, jaga image kita. Waduh, saya bilang luar biasa. Makanya saya marah betul begitu ini ada tuduhan bahwa gerakan umat Islam yang bergelombang ini, yang menunjukkan kedamaiannya, kecintaannya tentang agamanya, akan agamanya ini, dituduh macam-macam. Jadi Kapolri, Panglima, bapak-bapak ini kan agamanya Islam. Dorong acara tanggal 2 ini supaya sukses dan besar, supaya dunia mencatat Indonesia bukan hanya negara muslim bukan hanya berpenduduk muslim terbesar, tapi negara berpenduduk muslim yang terdamai. Ini wajib hukumnya. Setelah Pak Permadi mengungkapkan sebagai orang yang pernah merasakan kena pasal penistaan, itu udah jangan lagi, jangan bikin panjang, jangan habisin energi untuk mempertahankan Ahok. Itu saya dapat tulisan dari Adi Masari, bagus. Mau belain Ahok aja kok muter-muternya Pancasila, Bineka Tunggal Ika, ujungnya itu kan cuma hok mulut lu tuh yang bikin lu bahaya. Nggak ada yang benci. Tapi orang begini mesti diajar adat supaya penegakan hukum ini adil di republik ini. Saya kira begitu aja dulu Pak ya. Makasih.